dari agenda kemarin ya berkaitan dengan tadabbur surah Al-Mulk berseri yang diadakan oleh Cendekia Muda Indonesia. Marilah kita buka agenda kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mengawali nih, seri pertama dari tadabbur surat Al-Mulk yang disampaikan oleh Ustazah Tika Faiza. Mungkin sebagai gambaran untuk jika ada teman rekan-rekan di sini yang kemudian kemarin belum sempat untuk mengikuti. Jadi untuk tadabbur surat Al-Mulk kemarin diawali dengan penjelasan mengenai makna dari nama surahnya itu sendiri ya, Al-Mulk, yaitu kerajaan. Bagaimana kemudian kerajaan itu sendiri ya, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah hal yang kemudian besar ya. Bahkan dari memahami itu saja kita harusnya sudah bersyukur ya bahwa kita adalah hamba yang hidup di kerajaan Allah ya. Sehingga kemudian kita patut berbahagia ya, kan? Apapun peran atau ujian yang saat ini Allah berikan kepada kita ya, kan? Nah, karena memang sejatinya kita sendiri adalah hamba Allah dan itu sudah merupakan suatu hal yang sangat harus kita syukuri. Nah, lalu kemarin karena mungkin penjelasan berkaitan dengan makna surah itu kan Al-Mulk itu sendiri sudah cukup panjang ya, sehingga kemudian baru di ayat pertama saja itu sudah hampir memakan waktu kurang lebih 1 jam lebih gitu kan. Ya, Masya Allah sekali ya, banyak hal pelajaran yang kemudian bisa diambil, bisa kemudian kita jadikan pengingat kita dan bisa menjadi inspirasi kita dalam kemudian menambah semangat kita dalam beribadah, menambah semangat kita dalam menjalankan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Satria ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Satria juga sudah siap. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Ustadz, sebelum memulai kajian mungkin ada sepatah dua patah semangat untuk para peserta ini dalam menjalani setengah terakhir bulan Ramadan, Ustaz. Masya Allah. Ya, sejatinya Ramadan itu ujung berkahnya ada di akhir ya. Dari sinilah awal permulaan ya kesungguhan kita ya. Jelang akhir, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir. Amin. Jadi teman-teman kita insya Allah mengikuti kajian pagi hari ini juga salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk kemudian membuat Ramadan kita itu bisa istiqomah ya. Karena sangat terasa kan. Ini mungkin teman-teman di awal Ramadan merasa sehari bisa ikut kajian bisa 3-4 kajian ya, pagi 2, sore 2 gitu. Tapi kemudian di tengah-tengah Ramadan untuk 2 kajian sehari saja itu sudah sangat berat gitu. Nah, sehingga kemudian kita mungkin butuh sesuatu yang kemudian bisa membuat kita itu menjadi lebih semangat gitu kan, bisa menjadi membawa mengikhtiarkan agar Ramadan kita itu bisa benar-benar membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa dan memberikan keistiqomahan di ibadah di bulan-bulan berikutnya. Oke, mungkin monggo Ustaz bisa dimulai kajiannya. Baik. Terima kasih, Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin ya kalau kita mengikuti euforia ya sudah semakin melandai begitu ya. Yang awalnya umat memang begitu bersemangat ya di awal-awal Ramadan, dan disinilah ujian dari kesungguhan kita terhadap Ramadan ya, yang mana ya letak keberkahan Ramadan justru ada di bagian akhir ujung perjalanan kita bersama Ramadan. Nah, mudah-mudahan di ujung ini kita bukan bagian orang-orang yang terikut oleh arus ya, yang mungkin masjid-masjid sudah mulai sepi, orang-orang sudah meninggalkan majelis ilmu ya. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh ya, karena sejatinya yang membuat kita semua ya bisa istiqomah adalah bagaimana membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu betul Allah Subhanahu wa taala yang menuntun dan membimbing kita. Dan itulah makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam setiap amal solih, wabil khusus dalam bulan Ramadan kali ini. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit ya mengenai ayat 1 ya. Mungkin tidak semua, bahkan ya tidak semua rangkaian ayat ya, hanya berpacu kepada satu ayat saja. Kata tabarok saja sudah membuat kita ya tidak tidak boleh berputus asa begitu ya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau dalam tinjauan fikih begitu ya, mohon maaf ya, daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fisik kita. Nah, maka sebegitu pula lah Allah mengharamkan putus asa untuk jiwa kita ya. Sama gitu level keharamannya itu ya, menunjukkan kita tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Allah lah sang pemilik kerajaan ya. Tugas kita hanya menghamba kepada Allah sang pemilik kerajaan dengan sifat-sifatnya ya. Kemarin sudah dijelaskan juga ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir ya. Itu sudah begitu dalam. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita membahas satu tema ya, rangkaian tema dimulai dari ayat kedua sampai ayat kelima surat Al-Mulk. Ini satu pembahasan ya, karena nanti setelahnya itu sudah membahas tentang tema yang lainnya. Tapi nanti Allah alam ya, ini mudah-mudahan bisa dapat begitu ya secara makna secara globalnya. Karena kalau kita bedah satu kata per kata nanti mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang. Ya sedikit mungkin kami sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Khalil Hezam ya. Beliau salah satu yang membuat panduan ya tentang mengenai tadabur ya atau tadarus ya. Beliau menamakan program itu sebagai program tadarus yang di dalamnya ada unsur tafsir, tilawah ya, tadabur, kemudian tazkiyah gitu ya. Ini begitulah sejatinya kita dalam mengkaji Al-Qur'an ya. Nah, ini bagaimana perasaan apa yang harus ada ketika kita mulai mentadaburi Al-Qur'an. Beliau sering sekali menyampaikan, timbulkanlah rasa pertanyaan gitu ya. Pertanyaan dalam diri kita, termasuk dalam hal-hal yang sekiranya ada di rangkaian ayat tertentu ya. Misalkan alladzi khalaqal mauta wal hayata ya. Di situ ada kata maut dengan haya gitu ya. Kenapa urutannya itu kematian dulu, kenapa tidak kehidupan dulu gitu ya. Nah, itu harus menjadi pertanyaan dalam diri kita. Kenapa itu akan menjadi sebab pertama diri kita? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi sebab utama dalam diri kita agar kiranya kita mau menyelami makna dari Al-Qur'an ya. Karena tadabbur seperti yang sempat dibahas sebelumnya ya, menggali di belakang apa yang tersingkap di belakang kata tersebut ya.
ya. Bisa jadi pilihan katanya, bisa jadi urutannya, ya, bisa jadi diksinya gitu ya. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, disinilah menandakan proses tadabbur yang kita lakukan sedang berjalan dalam diri kita. Ya, kalau sekedar kita membaca terjemahannya mungkin tidak akan ada dapat terasa feel-nya begitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah mau mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Ya, misalkan dia mencontohkan kenapa maut, kematian lebih didahulukan daripada kehidupan gitu ya. Yang notabene kita memandang hidup dulu baru mati gitu ya. Nah, ini merujuk kepada awal penciptaan kita yang awalnya itu dalam kondisi yang mati, tidak ada. Kemudian Allah adakan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi. Nah, kita Masya Allah luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keteraturan begitu luar biasanya dalam pilihan-pilihan diksi-diksi kata yang ada dalam Al-Quran. Nah, inilah yang akan membuat kita insya Allah akan merasa takjub ya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, akan merasa begitu sangat penting nasihatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di rangkaian ayat ini adalah menjabarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tabaroknya itu seperti apa sih? Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik kerajaan itu yang maha berkah, yang maha mulia itu seperti apa? Ya, digambarkan dengan ayat-ayat ini ya. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan ya. Allah itu yang menciptakan sab'a samawat ya, tibaqa ya, 7 langit yang berlapis gitu ya. Kemudian Allah masih menantang kita, sumarji'il basara karotain. Kalian lihat lagi sekali lagi, ada nggak sesuatu yang cacat dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad zayyana sama dunya bimaswabiha ya, Allah Subhanahu wa taala menghiasi ya langit-langit itu dengan bintang-bintang ya. Jadi ini ayat-ayat ini ya menceritakan secara general menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang dimaksud di ayat yang pertama. Nah, tapi kita coba berfokus dulu di ayat yang kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di ayat kedua sampai ayat kelima ini ada satu kata kunci yang cukup penting ya, yakni tentang ahsanu amala. Ahsanu amala, sebaik-baik ya, atau yang paling baik amalnya. Jadi Allah bukan nyampaikan hasanan amalan gitu ya, bukan sekedar baik saja, tapi yang paling baik amalnya. Ya. Yang paling baik amalnya merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul ghafur ya. Nah, di sini letak tadabbur kita insyaallah di pagi kali ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifatnya ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Aziz dan Al-Ghafur. Ya, Al-Aziz ya secara general kita bisa terjemahkan yang maha perkasa gitu ya. Al-Ghafur yang maha pengampun. Kita coba turunkan di oret-oretan ya. Mudah-mudahan nanti cukup ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah Al-Aziz. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Yang ini memiliki dua makna yang berdekatan ya, semakna dengan kata Al-Aziz, yakni yang pertama adalah Al-Izzah, ya. Yang kedua adalah Al-Quwwah. Al-Izzah maknanya juga sama mirip ya, kemuliaan, sedangkan Al-Quwwah ini adalah kekuatan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa beramal dengan amalan yang terbaik ya. Jadi kalau kita berusaha untuk menyandingkan ya, dalam usaha menyandingkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz dan Ghafur, ke dalam pribadi kita, maka disitulah proses terjadinya amal-amal terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah bisa menyandingkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita memiliki sifat itu, bukan.
Tetapi kita berusaha menyelaraskan kehidupan kita dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz dan Al-Ghafur, ya, yang Maha perkasa dan juga yang Maha Pengampun. Nah, kepada apa kita menjelaskan dalam diri kita, ya? Ya, core utama diri kita letaknya ada di hati. Nah, bagaimana tersinkronisasi nilai-nilai kebaikan, ya, dari kata Al-Aziz ini sampai ke dalam relung hati kita, ya. Al-Izzah, ya, bermakna mulia, kemudian Al-Quwah itu bermakna kuat, ya. Jadi bagaimana turunannya, ya, kata Al-Izzah dengan Al-Quwah ini? Sebentar. Nah, kata al-izzah ini, ya, identik dengan kata tausi. Tausi ini adalah lapang, gitu ya. Merasa lapang, merasa apa istilahnya luas, begitu ya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kita, gitu ya, dalam prinsip berkehidupan kita, ya, senantiasa merasa luas, ya. Merasa luas ini ya tentu dalam kondisi yang terjepit, begitu ya. Ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ya, secara zohirnya, maka kalau ada sifat tausik, ya, merasa luas, ya, maka akan menghasilkan yang namanya al-izzah, kemuliaan. Ya, orang-orang yang ketika dapat ujian Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa hatinya lapang, ya, merasa hatinya luas menerima takdir itu semua, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, ya. Misalkan, ya, kalau ada seorang ikhwan misalkan, ya, eh, mendatangi rumah seorang akhwat, ya, eh, menyatakan bahwasannya dia tertarik dengan anaknya, begitu ya, anak perempuannya, dan dia ingin eh, menikahi anaknya. Kemudian di ujung perkataan itu atau perbincangan itu ternyata bapaknya menyampaikan, begitu ya, mohon maaf Mas, gitu ya, eh, kebetulan anak saya sudah akan menikah, begitu ya. Nah, itu kan rasanya seperti apa, gitu ya. Kalau sebagai seorang ikhwan, ya, niatnya untuk melamar, kemudian sampai di depan rumahnya atau sampai di hadapan calon orang tuanya, dikatakan anaknya ternyata sudah berproses dengan yang lainnya. Nah, maka kalau tidak ada perasaan lapang, ya, mungkin akan menjadi masalah-masalah dalam kehidupan yang selanjutnya. Ya, bisa jadi dia akan menyalahkan dirinya, ya, bisa jadi akan mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, tapi kalau ada tausik menerima, oh iya, tidak masalah, gitu ya. Mungkin itu bukan jodohnya. Ya, maka disitulah lahir yang namanya kemuliaan dalam dirinya. Nah, orang-orang yang tidak bisa menerima Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, nah, inilah orang-orang yang pada akhirnya akan melahirkan, ya, potensi untuk melakukan amal-amal salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melakukan suudzon, ya, kepada dirinya sendiri, ya, tidak percaya dengan dirinya sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga tidak akan mendapatkan al-izzah, ya, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita semua, ya, pasti Allah telah jadikan, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam proses penciptaan kita, dan di dalam proses kematian, ya, dimulai dari fase hidup sampai mati, Allah akan uji kita. Liyabluwakum, ya. Allah pasti akan uji diri kita. Nah, maka bagaimana kita melalui ujian agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus kita miliki adalah hati yang lapang. Tausih, ya, senantiasa menerima, luwes, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini modal utama agar kita memperoleh yang namanya al-izzah, kemuliaan. Begitu juga al-quwah, kekuatan, ya. Kekuatan ini, ya, bisa lahir dengan sikap yang harus kita miliki adalah perasaan ta'zim. Kalau bisa, ya. Sebentar.
Ini tidak bisa dicoret-coret. Bentar. Kok nggak bisa dicoret ya? Nah, perasaan selanjutnya adalah perasaan ta'zim, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, belum muncul. Ta'zim. Oh, rusak ininya. Nah, perasaan inilah ya yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim artinya agung ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap apa ya? Terhadap semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap semua tuduhan-tuduhan tentang kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersifat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa menuntun kita kepada pribadi ya yang kuat, yang menimbulkan pribadi yang kuat ya. Ini akan melahirkan dua output utama ya dalam kehidupan kita ya. Yang pertama outputnya ya akan melahirkan al-izzatu nafs ya. Ini mohon maaf ya, nih rusak penanya, jadi saya tulis manual. Ya, jadi perasaan lapang kita ya, perasaan menerima kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya akan melahirkan pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau jiwa kita menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya kalau kita dicaci, dihinakan, direndahkan oleh orang lain ya, kita tidak tumbang ya. Kalau bahasa zaman anak sekarang itu kalau dicaci tidak tumbang gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendapat cacian, hinaan ya, mungkin diremehkan oleh orang lain, kita tidak tumbang. Kenapa? Karena ada perasaan tausik ya, perasaan kita, hati kita menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pedih ya, memang kalau mendapatkan ujian-ujian seperti itu pedih, tapi bagaimana kondisi hati kita bisa menerima, bisa meridhoi terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah letak ya eh, kemuliaan yang Allah hadirkan kepada diri kita. Ya, orang-orang yang secara strata sosial begitu ya, yang mungkin dipandang sebelah mata itu belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala direndahkan juga begitu ya. Justru orang-orang yang demikian ya, misalkan semasa di dunianya kekurangan material ya atau status sosialnya dianggap sebelah mata tetapi masih tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang di sinilah, orang-orang seperti inilah yang memiliki sisi kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seluruh manusia merendahkannya, mungkin seluruh orang-orang meremehkannya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, selama dia tetap ridho dengan hati yang menerima dengan tulus takdir Allah Subhanahu wa taala, dialah pribadi-pribadi yang akan keluar menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendengar kisah orang-orang terdahulu ya, simbah-simbah kita mungkin ya, mungkin amal-amalnya biasa-biasa saja gitu ya. Ya kalau pagi, mohon maaf misalkan ya berkebun begitu ya, atau ke sawah biasa ya Pak, waktunya sholat sholat, waktunya ngaji ngaji, hal-hal yang rutinitas seperti itu. Tapi lihat ujung keberkahan hidupnya ya. Bagaimana Allah jaga usianya, Allah panjangkan usianya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Nah, disitulah letak kemuliaan seorang hamba yang mana dibangun atas hati yang tausik, ya, hati yang lapang ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitupun takzim ya, perasaan takzim ini akan melahirkan kita kepada hakikat ya kuwatun nafs ya. Jadi akan melahirkan kekuatan dalam jiwa kita ya, orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menganggap apa yang telah eh, didapat dari pencapaian-pencapaian dirinya bukan semata-mata karena prestasi dirinya, bukan semata-mata karena keistiqomah dirinya, bukan semata-mata karena kehebatan dirinya, tetapi buah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat takzim ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan
ya atau lebih utama ya mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi terhadap pencapaian-pencapaian kita pun kita perlu berhati-hati ya. Kita diberikan pencapaian secara finansial ya, bagi yang berbisnis misalkan bisa berpenghasilan 1 M 1 bulan gitu ya. Itu semata-mata bukan karena strategi kita yang keren, bukan karena kemampuan manajerial kita yang luar biasa, bukan. Tapi lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita. Ya, takzim ya, perasaan takzim kita terhadap kesuksesan yang kita dapat itu jauh lebih penting kita utamakan. Kenapa? Karena potensi orang yang melalaikan ya perasaan takzim pada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sikap takabur ya, membangga-banggakan dirinya sendiri ya. Seolah-olah semua itu karena kerja kerasnya, seolah-olah pencapaian-pencapaian itu buah dari tata kelolanya sendiri ya. Ini sering terjadi bagi para pebisnis ya. Betapa banyak orang-orang yang seketika, sekejap mata langsung dihilangkan gitu ya. Kenapa ya? Karena perasaan takaburnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting sekali kita mengelola dua sifat ini ya, dua sikap ini, merasa hati kita tahu sih lapang nyaman, wabil khusus ketika dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus taklim ya, taklim kita, hormat kita, menaruh rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kesuksesan yang kita raih ya selain itu semua adalah buah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Itulah akan melahirkan kuwatun nafs ya, kekuatan bagi jiwa kita. Nah, dua modal ini ya akan melahirkan pribadi-pribadi yang aziz ya, pribadi-pribadi yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama dari ahsanu amala. Jadi, poin ini akan melahirkan apa? Akan melahirkan ini cukup Pak ya. Nah, output utamanya adalah ada muta'ab ya, ada muta'ab. Apa itu ya? Perasaan tidak pernah lelah, tidak pernah capek ya. Pribadi ahsanu amala itu tidak pernah capek dalam beramal solih ya. Bagaimana realitanya kalau kita eh, apa namanya? Misalkan beribadah terus istirahat ya. Bagi pribadi ahsanu amala ya, istirahatnya itu ya bukan dijadikan sebab karena capek beramal soli ya, tapi memindahkan dari amal soli yang satu ke amal soli yang lainnya ya. Nah, luar biasa misalkan ya kita di bulan Ramadan ini harus melakukan tilawah misalkan dengan intensitas yang tinggi ya, suatu hari misalkan dapat 3 juz 5 juz atau dilakukan di malam hari gitu ya setelah waktu tarawih, kan potensi kita untuk capek ya, besar sekali ya kalau dilakukan tilawah itu di malam hari. Nah, jadi orang yang ahsanu amal itu tidak berpikir karena saya capek beramal maka saya istirahat, bukan, tetapi mereka pribadi ahsanu amal itu adalah pribadi yang memindahkan ya satu amal solih yang lainnya, menghentikan satu amal solih lainnya untuk berpindah ke amal solih yang lainnya ya. Jadi mereka sebenarnya masih ingin bersama, tapi karena ada amal solih lainnya yang menunggu, maka mereka harus berganti dengan amal solih lainnya. Pun istirahat juga sama gitu ya. Bagi pribadi ahsan wa amala, istirahat itu bisa bernilai ibadah gitu ya. Jadi setelah capek bertilawah, misalkan di Ramadan ini, kemudian akan tidur ya, memberhentikan tilawahnya itu karena berpikir akan menunaikan amal solih yang lainnya. Apa itu? Istirahat. Nah, itu semua mungkin sama perilakunya ya, atau pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi yang membedakan apa? Pengkondisian jiwanya, bagaimana dia menganggap istirahatnya itu bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amal-amal soleh yang lainnya ya, misalkan harus bekerja pagi lagi tilawah ya. Ya menghentikannya itu bukan karena capek tilawah terus sudah deh berangkat kerja, bukan. Tetapi menghentikan satu amal ibadah untuk berganti amal ibadah yang lainnya. Menghentikan satu amal soleh untuk berganti kepada amal soleh yang lainnya.
Nah, inilah pribadi ahsanu amalah ya, yang dia akan menghasilkan ada mut'ab, yang kita tidak merasa lelah untuk senantiasa mendorong diri kita melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ada banyak statement yang menyatakan sabar itu ada batasnya ya. Ya, kalau dulu kami pernah mendengar gitu ya, ini di akhir mungkin. eh Ya, sabar itu ada batasnya menandakan kita merasa capek dengan amal soleh tersebut gitu ya. Wah, tiap hari disakitin, terus ada statement yang keluar. Kan sabar itu ada batasnya gitu ya. Apakah ini statement yang benar gitu ya, dibenarkan ya. Kalau dia merasa capek dengan sabarnya sehingga berganti bahkan bukan dengan amal soleh ya, tetapi dengan sebuah amal yang salah, ya, entah marah-marah, entah memukul dan segala macam, maka ini ya menyelisih sifat utama dari ahsanu amalah ya. Bagaimana sikapnya gitu ya. Saya pernah mendengar eh, guru kami Ustadz Syatur Abdul Rauf ya belum menyampaikan ya, ujung dari batas kesabaran kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan memberhentikan sabar, tapi mengganti satu amal solih yang satunya, ya sabar, dengan amal solih yang lainnya. Ya, ini apa? Ridho. Insya Allah. Tertimpa musibah, awalnya sabar, 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 selesai sabar menjadi ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpindahnya kita bukan berpindah yang ekstrim dari amal solih kepada amal yang salah, gitu ya. Disebabkan karena apa? Karena capek melakukan amal solih itu. Tapi pribadi ahsan wa amalah mengganti satu amal solihnya dengan amal solih yang lainnya. Jadi tetap terhubung. Ya, Masya Allah, ini pribadi ahsan wa amalah dari sisi Al-Aziz. Ya, kekuatan yang lahir dari sikap menerima kita dan sikap kuah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu poin ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Kemudian yang kedua ya, mana nih ya? Nggak cukup ya di sini aja ya. Yang kedua adalah Al-Ghafur ya. Nah, wa huwal azizul ghafur ya. Ghafur artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf ya. Yang ini memiliki dua sifat yang sangat lekat, yakni As-Sofi ya, yang maknanya adalah bersih ya. Dan satu sifat yang lainnya adalah Al-Ata ya, Al-Ghata yang menutup ya. Nah, maksudnya apa ya? Orang yang ghafur ya, ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia bersih dari yang namanya dosa dan tertutup untuk melakukan dosa. Nah, ini sama kayak kriteria tobat ya. Nah, tobat yang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha ya di dalam Is 28 itu ya. Nah, itu tobat yang membuat kita meninggalkan atau menutup ya untuk meninggalkan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada istilahnya dulu ya, mungkin tobat tobat ya, mungkin dia menyatakan diri tobat tapi besok masih ngulangi lagi. Maka itu diibaratkan sebagai tobat sambel gitu ya. Ya, orang yang makan sambal itu sama ya. Hari ini bilang pedas gitu, besok ada sambal pesan lagi gitu ya. Insya Allah itu tobatnya cuma sementara gitu ya, tapi tobat atau eh, kadar ghafur yang Allah inginkan itu kepada seorang hamba itu tatkala dia sudah mau membersihkan dosa-dosanya dan menutup peluang untuk tidak melakukan dosa-dosa itu kembali. Nah, ini yang menjadi makna taubatan nasuha ya. Taubat nasuha itu ya taubat yang membuat kita tidak terfikir lagi untuk melakukan amal salah tersebut. Ya, kita sudah bertaubat mengakui kesalahan kita dan besoknya nggak kepikiran lagi gitu ya. Nah, bukan nggak apa-apa deh besok kan bisa taubat lagi. Ya, itu sifat yang kurang dibenarkan. Kemudian dari sini akan melahirkan sifat ya di dalam surat ayat kelima ya. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, sifat-sifat ini
akan melahirkan perasaan zayyin ya, tazyin. Tazyin ini artinya menghias ya, ya sebagaimana Allah ciptakan bintang ya, tujuan utamanya satu sisi untuk menghias ya, satu sisi juga tujuannya sebagai rujum ya, untuk melempar. Ya, melempar apa? Melempar setan. Artinya apa ya? Artinya ya Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan sifat tazyin ya, menghiasi ya dalam amal-amal soleh kita. Menghiasi ini tentu tidak diorientasikan hanya kepada dirinya sendiri. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dampak pribadi ahsanu amala yang diinginkan adalah menghiasi tidak hanya kebaikannya untuk dirinya sendiri ya, tetapi juga terasa oleh orang lain ya. Yang namanya hias-hias itu kan pasti untuk konsumsi publik begitu ya. Nggak ada yang orang hias-hias untuk apa? Untuk kamar mandi ya. Nggak ada yang lihat gitu. Orang yang hias-hias itu identiknya supaya bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, begitulah kalau kita mengorientasikan amal-amal solih kita ya, bukan berarti ria ujub, bukan. Tetapi tazyin ini lebih ke arah dampak manfaatnya terasa oleh orang lain. Ya, semisal ya di bulan Ramadan ini ya ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita hafal ya harus memiliki dampak tazyin. Apa dampaknya? Dampak membuat orang lain tertarik dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, misalkan lagi di kereta sambil buka mushaf, baca Quran. Bagi orang-orang yang eh, melakukan pribadi ahsanu amala ya dengan amal yang terbaik, dia akan memberikan dampak kepada orang lain ya. Seminimalnya ada perasaan malu ketika melihat orang lain melakukan amal soleh tersebut, kok saya nggak bisa, atau bahkan yang luar biasanya kalau sampai bisa membuat orang lain melakukan amal yang serupa, memotivasi orang untuk melakukan amal yang serupa dengan dirinya ya. Para penghafal Quran juga seperti itu gitu ya. Penghafal Al-Quran masih muda menjadi motivasi untuk siapa? Untuk para orang tua gitu. Ada anak-anak ya misalkan usia 7 tahun sudah menghafal Quran ya, kemudian ditampilkan dalam suatu acara ya, bagi sebagian orang gitu ya, kalau membuat dia termotivasi ya, maka seorang anak kecil tadi ya sudah melakukan praktek ahsanu amalah ya, amal yang terbaik yang mana bisa menggerakkan orang lain ya, tidak hanya manfaatnya terasa oleh dirinya sendiri tetapi juga terasa oleh orang lain sehingga mereka menjadi cahaya untuk menerangi orang-orang yang lainnya. Nah, disinilah dampak dari Al-Quran yang sejatinya kalau kita merujuk kepada Al-Quran sebagai syahrul Ramadan ya, syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran ya, maka dampak Quran yang kita baca dengan hati yang sofi, dengan hati yang bersih, itu akan membuat dampak kepada orang lain. Ya. Beda kalau kita membaca Al-Quran sekedar untuk mengejar targetan, karena nggak enak ya ketika di mutabaah hasilnya jelek, ya pandangan-pandangannya tertujunya kepada output manusia gitu ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada kepentingan hati yang tidak sejalan dengan kepentingan hati yang Allah harapkan. Ya, pribadi yang ahsan hamala senantiasa hatinya dalam kondisi yang bersih, sehingga itulah yang akan menimbulkan dampak kepada pribadi-pribadi orang lain. Banyak ya kalau kita melihat sosok orang-orang yang hatinya bersih itu, kalau kita ketemu wajahnya aja kita udah merasa malu. Ya Allah, malu banget nih gitu ya. Belum bisa baca Quran. Padahal dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya, padahal nggak ngomong apa-apa, cuman salam kepada kita, assalamualaikum. Kita rasa-rasanya takut gitu ketemunya. Kenapa? Karena merasa bergelimpang dosa. Ya, padahal nggak sedang ditanya-tanya, nggak sedang diwawancara. Nah, itu contoh pribadi-pribadi yang hatinya itu sofi, ya, yang dia itu melakukan amal-amal itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang lain ya mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dia rasakan. Nah, kemudian yang kedua adalah ridho ya.
khata ya. Ghita ini akan melahirkan rujum ya, lemparan-lemparan ya, kalau maknanya lemparan untuk syaitan ya. Jadi bintang itu salah satu fungsinya Allah ciptakan untuk mencegah para syaitan itu untuk mencuri kabar-kabar dari langit. Nah ini yang di zaman sekarang begitu ya, bukan zaman sekarang doang sebenarnya ya, dari zaman-zaman sebelumnya adanya praktek dukun itu, yaitu kerjasamanya sama setan ini gitu ya. Jadi dukun tuh tahu dari mana? Ya dari setan yang mencuri kabar-kabar ya dari langit. Ya makanya ada dukun itu yang kadang-kadang ya benar, ya tapi banyak salahnya gitu ya. Kenapa? Yang namanya mencuri nggak selalu berhasil gitu ya. Nah maka salah satu pencegahan itu adalah dengan Allah lemparkan bintang-bintang ya dengan kata rujum ini. Nah maka sejatinya ya kalau kita melakukan amal-amal itu ya tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari godaan-godaan setan. Ya, dibangun dengan hati yang baik akan melahirkan dampak orang lain serta ya usaha kita semakin menjauhkan kita dari bisikan-bisikan dan godaan setan. Gimana caranya gitu ya? Ya kalau baca Quran gitu ya. Ini kita kontekskan dengan Quran. Kenapa? Karena kita tahu kemuliaan Ramadan ya dekat sekali dengan Al-Quran, mudah-mudahan jadi perbaikan untuk diri kita ya. Ya kalau kita baca Quran biasanya gitu ya, godaan setan itu yang kuat banget di awal-awal membaca Al-Quran kita. Ya nggak percaya kalau teman-teman coba ya ngaji di waktu-waktu yang mungkin mendekati waktu-waktu tidur atau waktu-waktu yang rawan tidur ya. Misalkan di pagi hari habis subuh, atau mungkin di sehabis tarawih, atau mungkin di waktu setelah zuhur ya. Ketika kita membaca gitu ya, mungkin satu halaman masih aman gitu ya. Tapi kalau ketika sampai di halaman ketiga, di halaman kelima ya, atau setengah juz begitu ya, godaan syaitan tuh luar biasa ya. Sampai-sampai berbisik, udah sadaqallahul azim aja gitu ya. Nah, kemudian adalah eh, apa namanya, nada dering di HP ya, seolah-olah ingin segera membalasnya, padahal nggak tahu itu ditujukan japrian atau informasi di grup gitu ya. Itu saking godaan setan tuh luar biasa. Kadang diuji kita dengan rasa ngantuk yang baru menguap begitu ya kan. Ngantuk itu juga bertingkat ya. Sudah dijelaskan sebelum. Jadi ngantuk itu bertingkat. Jadi kalau ngantuk levelnya baru menguap, nah itu masih godaan setan. Tapi kalau udah membuat bacaan kita ngelantur kemana-mana, itu udah lebih baik istirahat itu. Tapi kalau kita baru menguap terus bilang shadaqallahul azim, artinya kita nggak lulus dengan ujian, digoda oleh setan tadi. Kenapa? Karena setan itu senantiasa menguji kita hatta ya, bukan cobaan atau godaan setan itu tidak melulu tentang kita melakukan amal salah. Dalam amal solih kita pun setan akan memainkan perannya. Maka dalam surah Araf itu, wa idza qura'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Qur'an itu, ingat-ingatlah Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari godaan setan. Itu memang menjadi bagian syiarnya setan ya, berusaha untuk memisahkan kita. Khususnya di mana? Di awal-awal kita membaca Al-Qur'an. Ya, karena kalau biasanya kalau kita sudah selesai, sudah dapat satu juz, itu akan melompat ke juz yang lainnya, akan lebih bersemangat. Ya. Satu juz, dua juz, tiga juz bisa kita nikmati, biasanya enggan untuk mengakhiri kecuali karena ada uzur tertentu atau ada amal soleh yang lainnya. Tapi kalau baru di awal-awal kita sudah berpikiran untuk shadaqallahul azim ya, untuk menghentikan bacaan Al-Qur'an kita, ya maka amal yang kita lakukan belumlah memberikan dampak rujum kepada syaitan ya, lemparan untuk syaitan ya. Jadi amal solih yang kita lakukan harus memiliki dampak satu sisi kepada syaitan. Jadi syaitan itu merasa putus asa untuk menggoda kita ya. Apalagi kalau ya ada yang berkeluarga gitu ya. Nah, godaan syaitannya luar biasa. SOP yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu memiliki SOP utama untuk memisahkan dua pribadi ya, dua insan dalam ikatan mitsaqan ghalidha, dalam ikatan pernikahan. Itu SOP-nya jelas ya. Tugas utamanya dan bahkan menjadi kebanggaannya mereka kalau bisa mereka memisahkan antar dua insan. Nah, itu tugas utamanya mereka. Nah, maka dari sinilah nanti akan melahirkan dua kutub ya. Yang pertama adalah
lazzatul ibadah, ya, ibadah. Mohon maaf ya nih karena tidak bisa dipakai pennya. Lazzatul ibadah, ya, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang tenang begitu ya, menikmati amal solehnya, maka dia akan bisa merasakan lezatnya ibadah, ya. Seperti perkataannya sahabat Umar, ya, jikalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Ya, karena dibangun dengan fondasi hati yang bersih. Jadi ibadah tilawah itu ngalir aja gitu ya. Ya, sampai beberapa waktu yang lalu ya, kami pernah melihat video ya, kiai dari Jombang ya kalau tidak dari Lirboyo ya, beliau memulai majelis dari jam 7 pagi ya, mengaji kitab begitu ya, sampai jam 12 siang. Apa komentar beliau ketika dengar azan? Ya, kalau kita dengar azan eh mungkin senang begitu ya. Kalau beliau, lah kok udah azan gitu ya. Padahal beliau udah memulai majelisnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 di waktu zuhur. Masya Allah. Kok bisa ada orang yang demikian gitu ya. Ya, itu karena lazatul ibadah dilahirkan dari sofi ya, dari hati yang bersih. Ya, Gitupun kita, kenapa kok kita nggak bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, hafalan Quran kita membuat kita tidak bersemangat ya. Ya karena bisa jadi ada yang salah dengan orientasi hati kita. Masih banyak kotoran-kotoran penyertanya. Nah, ada pertanyaan menarik juga gitu ya. Gimana kalau saya bermaksiat, saya masih bermaksiat supaya hati saya bersih gitu ya. Nah, ada seorang ustadz menyampaikan ya, Syekhul Basir, beliau seorang hafal Quran ya, disampaikan ya kalau mau membersihkan hati ya tetap membersamakan dengan Al-Quran ya, karena ketika kita membersamai diri dengan Al-Quran otomatis ya amal-amal ya yang tidak dibenarkan itu akan semakin terminimalisir ya, atau amal-amal salah itu akan semakin terminimalisir. Disitulah letak tazkiyahnya Al-Quran. Pelan-pelan, 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 lama-lama Al-Quran menjadi kebiasaan, lama-lama kita sudah merasa berjarak dengan dosa. Jadi memang begitulah proses tazkiyah Al-Quran, dibersamai terus ya. Nggak bisa sekali dibersamain langsung bebas dosa, enggak. Tapi senantiasa intens, senantiasa bersama Al-Quran, disitulah pensucian itu terjadi. Ya, seperti mana kalau air itu ditetesin ya dengan minuman kopi gitu ya. Mungkin satu tetes nggak berdampak apa-apa, tapi kalau ditetesin terus setiap hari ya sampai semuanya itu akan berubah menjadi putih kembali. Begitulah hakikat Al-Quran, insya Allah menjadi sumber tazkiyah diri kita, yang akan, kalau hati kita bersih, akan melahirkan lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, eh, kata arujuk ya, amal soli yang dilandaskan dengan menutup diri dari peluang untuk melakukan dosa kembali ya, akan melahirkan lemparan-lemparan untuk setan, artinya membuat jarak kita dengan setan ya. Ini akan melahirkan karohatul maksiyah ya, benci akan yang namanya maksiat ya. Jadi ini semua ya akan melahirkan ada mutawatik ya. Artinya kita merasa dalam melakukan amal soli tidak lagi ada rintangan-rintangan yang membuat kita berat untuk melakukan amal soli tadi. Manual tidak bisa saya coret karena terbatas space-nya. Jadi inilah dua pribadi ahsanul amalah dari kata Al-Aziz Al-Ghafur yang kita sandingkan di dalam hati kita, akan melahirkan turunan-turunan amal ya, akan tidak merasa lelah untuk melakukan amal solih dan tidak merasa ada beban dan rintangan ketika melakukan amal solih tersebut meskipun berat gitu ya. Ya, namanya setan pasti akan menggoda kita, namanya hawa nafsu akan membuat kita mengalihkan diri dari amal soleh tersebut. Tapi pribadi asana amala membangun fondasinya dengan pengkondisian apa? Pengkondisian terhadap jiwanya. Ya, merasa tausi, ya merasa luas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa luas penerimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, taklim ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk
ya, tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga zayan ya, menghiasi diri kita dengan amal-amal soleh yang memberikan dampak untuk orang lain, dan juga rujum ya, yang membuat amal-amal soleh yang kita lakukan akan menjadi lemparan untuk para syaitan yang menggoda kita. Nah, ini mungkin teman-teman semua ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ada muta'ab dan juga ada mut'awatik, ini akan melahirkan ahsanu amalah. Nah, ahsanu amalah inilah yang akan menjadi karakter pribadi yang senantiasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ahsan itu berasal dari isim tafdil yang artinya lebih gitu ya, sangat ya. Artinya level amal solih yang kita lakukan bukanlah amal solih yang biasa-biasa aja. Di dalam rentang kehidupan dan kematian yang Allah jadikan di tengah-tengah kita ini, ujiannya satu. Ujiannya apakah kita bisa menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solih kita atau tidak. Karena ya, bukan output hasilnya ya, kita jadi kaya, kita jadi terkenal, kita jadi apa, status sosialnya gimana gimana, bukan. Tetapi bagaimana proses kita melalui itu semua. Apakah dilalui dengan ahsanu amalah? Ya. Letak keadilan Allah di mana? Di sini, bukan di hasilnya. Kalau di hasilnya, betapa banyak sekali orang-orang yang tidak sejalan ya dengan keinginannya. Ada yang pengen jadi dosen, ternyata masih berkutat dengan pekerjaannya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kesehariannya, sehingga tidak bisa menjadi dosen. Atau ada yang pengen jadi pebisnis, ternyata masih berkutat di levelnya UMKM begitu ya. Tidak ada masalah dengan itu semua selama kita menjalaninya dengan pribadi yang ahsanu amalah. Disitulah letak penilaian Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua orang berhak mendapatkan predikat ini selama dibangun dengan fondasi-fondasi yang dijabarkan tadinya. Mungkin begitu teman-teman semua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini ya, mohon maaf belum bisa menjabarkan detail ya, eh, poin-poin yang khususnya di ayat-ayat yang ayat 3 sampai 5 itu memiliki keserasian sebenarnya ya, untuk menjelaskan tentang makna tabarok ya. Makna tabarok yang dimaksud adalah ayat-ayat setelahnya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa melalui ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dan nanti juga kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan pribadi yang memiliki karakter ahsan wa amalah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jazakumullah khair Ustadz. Banyak hal ya tadi yang kita sudah bisa coba untuk dapatkan ya dari penjelasan Ustadz Satria ya. Eh, Lebih detailnya berkaitan dengan ahsanu amala ya. Bagaimana kemudian tadi ada dua sifat Allah ya yang kemudian terkandung di dalamnya yang bisa dimaknai, yaitu Al-Aziz dan Al-Ghafur ya, dengan berbagai turunan ya di yang Al-Aziz ya, di mana ada kemudian Al-Izzah, Al-Quwah, Tausi, Ta'dim, lalu ujungnya adalah ada Muta'at. Nah, untuk Al-Ghafur tadi ujungnya ada Mutawafik apa ada Mutawatik ya Ustaz? Ya, Ada itu mutawatik ini, awatik. ada Mutawatik nih. Tak Awam, gitu. Oh, ada awatik, awatik. Mutawatik. Oh ya. Ya, Oke. Itu tadi ada Mutawatik. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ingin kemudian bisa lebih memahami detail, bisa dicoba untuk
pelajari lebih dalam ya tadi hal-hal yang kemudian sudah disampaikan. Karena ya Ustadz Satria dengan waktu yang hanya 1 jam itu sudah cukup banyak menyampaikan ya. Tinggal bagaimana kemudian kita punya semangat ikhtiar untuk kemudian memahami lebih lanjut terkait dengan makna-makna yang sudah disampaikan tadi. Oke, mungkin itu monggo teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau boleh untuk raise hand ya nanti bisa menyampaikan langsung kepada Ustadz Satria pertanyaannya. Monggo. Ini di kolom chat juga belum ada ya yang bertanya ya. Atau mungkin Ustadz Satria bisa menyampaikan ini ya, bocoran, gambaran untuk materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kan kita kemarin ayat 1 ya, membahas dalam panjang terkait dengan makna tabarok, yang untuk hari ini kita di ayat 2 nih Ustaz, yang berkaitan dengan ahsanu amala. Ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ayat 3 atau seperti Ya, apa mungkin? soalnya ini tadi sudah berusaha dirangkum ya supaya dapat dari ayat 2 sampai ke 5 ya. Nanti Oh iya. saya diskusikan lebih lanjut apakah mau digali lagi apa karena tema selanjutnya nanti menceritakan tentang orang-orang kafir ya. Jadi eh, coba nanti didiskusikan ulang lah ya. Mudah-mudahan nanti ketemu insya Allah ya kurang lebih penjabaran tentang ini atau masuk ke tema baru tentang orang-orang kafir ya. Implikasinya. Ya, Nikung ya, masih cukup panjang. Ya, Eh, semua nggak selesai ya dalam 3 nggak pertemuan. selesai. Wah, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Wisnu ya. Oke. Mas Wisnu nggak mau menanyakan langsung. Ya, saya tanyakan langsung. Makasih. Iya, Mas. Saya mau tanya ya. Jadi bagaimana mengevaluasi ya aktivitas mana yang sebaiknya kita lakukan ya. Jadi kan sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan apa aktivitas baik sama aktivitas buruk itu kan ya kita akan memilih aktivitas yang baik gitu ya. Tapi ada dua aktivitas yang sama-sama baik gitu. Nah, bagaimana ya kita memutuskan gitu. Oke, kita melakukan aktivitas baik yang A dibandingkan dengan yang B. Contoh tadi misalkan tadi sedang tilawah, kemudian ini agak ngantuk-ngantuk. Kapan kita bilang ini ngantuknya sudah perlu diganti dengan istirahat gitu ya? Atau ini ngantuknya masih perlu untuk dilawan gitu. Sehingga kita tetap melanjutkan aktivitas tilawah kita gitu sih. Karena mungkin ya nanti dalam kehidupan nyata kan akan ada banyak ya. Kapan kita berhenti belajar matematika untuk pindah belajar fisika gitu. Ketika dua-duanya itu kan sama-sama baik ya. Mungkin itu Ustaz. Ini saya izin jawab ya, Mas Ikri. Iya, Ustaz. Monggo. Baik, jadi secara general gitu ya, amal soleh itu nanti dikembalikan kepada prioritas kita dalam menentukan waktu-waktunya gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada waktunya, semisal contohnya spesifik tadi ya, bacaan Al-Quran begitu ya, dengan tidur, kapan saatnya kita tidur ya. Jadi tidur itu juga eh, dalam istilah Arabnya saya lupa ya, itu ada tingkatan juga gitu. Ada yang sekedar ngantuk gitu ya, terus ngantuknya nggak ketulung gitu ya, sampai kepada tidur itu sendiri. Jadi kapan kita, kalau misal kita memang niat ya, niatnya untuk tilawah, kapan kita mengakhiri tilawah kita, sampai kalau kita baca gitu ya. Ya kalau ini kalau levelnya ngantuk, ya ngantuk itu masih nguap gitu ya. Masih bisa kita wudhu kemudian ngaji lagi. Ya selama tadi ya prioritas kita memang
waktunya tilawah ya tilawah gitu ya. Nah, kemudian masih bisa mengusahakan baca lagi. Tapi kalau tarafnya kita sudah membaca tapi nggak sadar dengan apa yang kita baca, nah, misalkan ya baca udah berulang kali nih, udah 2 kali dicoba, ternyata bukan cuman nggak tahu yang dibaca, tapi halamannya udah ganti sendiri gitu ya. Sering ya kadang-kadang mungkin di depan kipas ngaji, kemudian bacanya surat Al-Mulk gitu ya, kok tiba-tiba udah sampai surat Al-Ma'arij gitu ya. Heran-heran gitu ya. Nah itu sudah levelnya kehilangan kesadaran, dan kalau dibaca justru akan menimbulkan salah makna, maka disitulah letak kita untuk beristirahat ya. Di levelnya tadi ya, tentu ada perjuangannya dulu gitu ya, ada step-stepnya dulu gitu ya, kita berusaha untuk berudu dulu. Kalau ternyata berudu nggak mempan juga, masih salah-salah baca gitu ya, maka lebih baik beristirahat gitu. Itu kalau yang konteksnya spesifik ya tentang aktivitas tilawah yang kita lakukan dengan tidur ya. Dua-duanya bisa tercatat sebagai amal soleh, asalkan tadi niatnya kita, istirahatnya kita diniatkan untuk ya mengistirahatkan diri supaya bisa lebih maksimal di keesokan harinya ya. Jadi bukan sekedar capek nih tilawah akhirnya udah deh saya tidur aja, atau capek nih ngaji udah 5 halaman udah buka WhatsApp deh, padahal dia masih mengkhususkan waktu di waktu itu sebagai waktu tilawah. Nah, ini kan prioritasnya tilawah, tapi disambi dengan yang lainnya. Tapi ketika kita menyambi agenda lainnya, kita nggak menyambinya dengan tilawah. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang ya dengan hakikat sebagai predikat ahsanu amalah. Jadi kalau kita memang waktunya demikian kita alokasikan, kita lakukan semastata'tum ya, semampunya kita, sampai level kadarnya kita tidak sanggup lagi. Kalau mastata'tum itu saya pernah diceritakan, ada seorang syekh gitu ya, ditanya oleh muridnya gitu ya, "Oh syekh, bagaimanakah makna mastata'tum?" Kemudian syekhnya ngajak murid-muridnya, gitu ya, "Yuk kita lari keliling lapangan." Kemudian ada yang baru 1 putaran udah berhenti. Kemudian ada yang satu lagi berhenti di 2 putaran. Kemudian syekhnya jatuh. Kemudian bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Semua murid-murid terheran, kenapa syekh memaksakan diri, sampai akhirnya syekhnya pingsan. Karena ketika bangun disampaikan oleh syekh tersebut, "Wahai syekh, kenapa engkau melakukan hal yang sedemikian ya?" gitu ya. Sampai pingsan, bangkit lagi, sampai capek, berdiri, bangkit lagi, sampai pingsan gitu ya. Ya inilah hakikat dari mastata'tum ya. Setelah kita mengusahakan betul gitu ya, sampai kita tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Setelah kita coba dengan berwudu nggak bisa, ganti posisi berdiri tetap ngantuk, Al-Qur'annya jatuh dan segala macam. Nah, disitulah waktunya kita untuk beristirahat, mengganti dengan amal soleh yang lainnya. Tentu ini kalau konteksnya amal soleh lainnya disesuaikan dengan prioritas waktunya juga gitu ya, karena ada waktu-waktu yang sudah paten gitu ya. Jangan sampai gitu ya ketika kita ngaji, karena saking semangat ngajinya gitu ya, ini udah jam 8 waktu masuk kantor, lah saya tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zolim. Kalau yang seperti itu justru zolim. Jadi kalau memang prioritasnya waktu masuk kantor atau amal soleh yang lainnya di jam tertentu, maka kita wajib sudahi. Tapi kalau di waktu tertentu memang jadwalnya melakukan amal soleh, tetapi kita tidak sampai di menyempurnakan amal soleh tersebut, nah itu kita evaluasi berkala. Ya bisa jadi ganti metodenya dan segala macam supaya waktunya sampai pada hakikat dari amal soleh yang kita lakukan. Kita mau soal yang mungkin Mas Wisnu. Matur nuwun Ustaz. Ya tadi ya Mas Wisnu ya. Tadi misal baca surat Al-Mulk nggak sadar tiba-tiba baca Al-Baqarah 1 sampai selesai, itu kan jadi kita bersyukur lebih banyak bacanya. Ya, tapi kalau saya pribadi itu lebih seringnya ngaji terus tiba-tiba udah tidur itu ya Ustaz ya. Jadi nggak kerasa. Sempat ketemu waktu di mana harus apa switch untuk wudhu dulu itu enggak, tiba-tiba aja udah ya, bangun-bangun udah Al-Qur'annya di muka itu. Ya mungkin itu ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Di kolom chat belum ada lagi nih. Ada kayaknya nih satu nih. Ada di kolom chat nih. Bentar.
Saya belum bisa keluar dari mode. Oh, saya bacakan aja ya, ini ada pertanyaan. Misalnya antara mabit dan mengurus keluarga dan anak-anak yang masih kecil, atau ketika membaca Al-Quran kemudian gantian mengurus anak. Ini apa nih? Maksudnya prioritasnya gitu ya mungkin ya. Bagaimana nih? Yang menanyakan Oh, saya iya. Ustaz, mungkin langsung. Yang menanyakan ini dari akun SMA Masa Depan. Ya itu. Ya, jadi ya selama kerangka kita, ya kerangka berpikirnya kita yang kita lakukan tetap terhubung dengan amal solih, gitu ya. Mau itu dikerjakannya apa namanya eh, tidak, ya kan ini jadi sering pertanyaan ya bagi para ummahat biasanya. Ya pengen sebenarnya berangkat iktikaf ke masjid, tapi anaknya masih bayi, misalkan belum bisa ditinggal, harus ngurus anak. Ya jangan sampai kita menganggap ngurus anak gitu ya atau membersamai keluarga itu bukan ibadah gitu ya. Itu juga ibadah, sama kayak ada orang begini, kan sering jadi apa ya istilahnya, mengkerdilkan ya orang-orang yang harus bekerja di waktu 10 hari terakhir misalkan ya. Dia harus berjuang mencari nafkah 10 hari terakhir sehingga tidak perlu ke masjid. Maka sikap kita tidak boleh menjudge orang-orang yang sedemikian. Wah, ternyata mereka nggak peduli dengan Ramadan. Jangan dulu gitu ya. Karena bisa jadi ya ketika mereka tidak bekerja maka akan zolim kepada keluarganya. Maka letak bekerjanya itu ya bisa menjadi wasilah amal solihnya. Selama tadi apa? Selama ada hatinya tidak mengingkari misalkan waktu iktikaf atau waktu membaca Al-Quran dan segala macamnya. Tidak ada pengingkaran terhadap satu amal soleh lainnya, maka insya Allah tetap terhubung dengan amal solih ya sebagai bagian dari kepribadian ahsan wa amalah. Jadi tidak ada yang masalah sebenarnya. Kapan waktunya ketika baca Al-Quran ternyata anak teriak-teriak suruh minta mandi gitu ya. Ya diterima aja dengan sukacita gitu ya. Memang berat gitu ya bagi para ummahat khususnya lagi ngaji asik-asik ternyata anaknya eh, pengen makan, harus masak dan semacam. Kalau kita tidak menganggap buat masaknya anak, membersamai anak itu sebagai ibadah, ya itu akan berlalu begitu saja dan kita akan menyesal karena meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau kita menganggap meninggalkannya Al-Quran untuk berpindah untuk amal soleh yang lainnya, semisal ngurus anak, ngurus keluarga, insya Allah itu juga bagian dari pribadi ahsan amalah yang senantiasa berpindah dari satu amal ke amal yang lainnya. Ya saya paham betul mungkin para ummahat ya tidak bisa seideal para bapak-bapak begitu ya atau laki-laki pada umumnya gitu ya. Yang kalau itikaf tinggal berangkat aja, kalau mau ngaji ya tinggal ngaji aja gitu ya. Tidak dilendotin anaknya kalau pas lagi ngaji atau segala macam. Nah, hal-hal seperti ini harus dalam kerangka besar bahwasannya berpindahnya kita ke satu amal solih ke amal solih lainnya itu adalah bukan karena kita capek, bukan karena kita lelah dengan amal soleh tersebut, tapi memang karena sudah waktunya kita melakukan amal soleh yang lainnya. Insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala orang seperti ini akan tetap memiliki sisi-sisi kemuliaan, bahkan jauh lebih mulia daripada orang yang kerjaannya tilawah tapi menganggap remeh saudaranya yang ngurus anak. Gitu ya. Ya dia itikaf 10 hari, tapi dalam hatinya ada merasa membanggakan diri dan melemahkan saudaranya yang lain yang tidak bisa itikaf. Nah, ini justru lebih berbahaya yang seperti ini gitu ya. Dia zohirnya iktikaf 10 hari full penuh di masjid, tetapi dalam hatinya merasa bangga, merasa hebat, serta merendahkan kedudukan orang lain yang masih ada di pasar, masih berjuang untuk keluarganya yang tidak ada di masjid. Nah, hal seperti ini jauh lebih apa istilahnya dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala hukumannya daripada orang-orang yang berada di pasar tapi hatinya pengen banget ke sana, tapi karena kewajibannya bersama dengan keluarga itu jauh lebih utama, jauh lebih diutamakan, maka insya Allah itu bukan dari bagian pengingkaran kita terhadap amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan niatnya juga tercatat sebagai ibadah. Begitu mungkin Allahumma sholli. Ya,
mungkin karena waktu juga, ini siapa tahu saat Satria mau ada agenda lain, ada agenda ngisi lagi Ustaz. Ngisi bak mandi kayaknya. Mandiin anak. Ya, itu eh, sudah banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan tadi juga sempat saya rangkum setelah selesai materi. Mungkin dari sesi pertanyaan juga tadi ada 2 pertanyaan dan sudah terjawab. Insya Allah setelah ini masih ada 2 pertemuan lagi nggak Ustaz? Satu lagi sepertinya Oh, jadwal. masih ada 1 pertemuan lagi insya Allah nggih. Monggo teman-teman dipersiapkan ya. Mungkin sebelumnya nanti juga bisa baca-baca tafsir ya. Seperti kemarin kan Ustazah Tika Faiza menyampaikan bahwa kita perlu juga untuk kemudian membaca tafsir untuk kemudian bisa memaknai ya. Nanti untuk ketika kita sudah membaca tafsir, kita sudah memahami kurang lebih tafsirnya, makna diturunkan sejarah atau kisah terkait dengan yang berkaitan dengan surat tersebut, dan nanti ketika proses mentadaburi itu akan lebih kemarin disampaikannya mindful ya, sehingga kemudian bisa lebih mengena di hati dan juga berimplikasi lebih lanjut di kehidupan dan ibadah kita. Ya, mungkin itu teman-teman semua, sekali lagi jazakumullah khair untuk yang sudah menyampaikan dan menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan pahala yang besar ya, atas apa yang sudah kita coba untuk ikhtiarkan. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik pasca Ramadan dan diberikan semangat untuk terus beribadah dan stabil ya. Yang paling susah kan menjaga stabilitas ya. Apalagi kemudian ketika sudah masuk ke tengah Ramadan seperti ini, nanti insya Allah mungkin akan mulai naik lagi semangatnya ketika di 10 hari terakhirnya. Tapi kita jaga ya, ketika kita tetap menjaga semangat kita di pertengahan Ramadan, insya Allah nanti di 10 hari terakhir akan lebih semangat lagi. Nah, dan tentunya semoga kita bisa benar-benar mengambil segala kebaikan yang kemudian bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Oke, sekali lagi jazakumullah khair. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih jazakallah kepada Ustazah Satria, Ustazah lagi nih, Ustadz Satria. Ya mungkin di belakangnya ada Ustazah Tika juga ya, lagi membantu menyiapkan materinya juga kan. Itu kita tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.